Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Rini Labib. Apa kabarnya teman-teman onlineku? Semoga hari ini baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, di video kali ini aku mau share lagi jualan aku, yaitu pizza. Loyang yang aku pakai adalah ukuran 25. Ini tuh bahan-bahannya mudah dicari ya, di pasar tradisional juga banyak ya. Oke, kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan wadah. Ini aku siapkan baskom yang agak besar. Kemudian kita masukkan tepung. Ini aku pakai tepung segitiga biru dan juga cakra atau protein tinggi ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan, dan kita tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Karena aku mau buat 3 loyang, jadi aku pakai 500 gram aja untuk tepungnya. Dan ini aku masukkan 1,5 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Lalu ini kita aduk hingga tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian ini akan kita tambahkan dengan air hangat kuku sebanyak 320, karena aku mau pakai ulenin pakai tangan, jadi ini pakainya air hangat kuku ya. Nah, ini tanganku sudah bersih, ini aku mau uleni aja pakai tangan. Kita adonin atau kita ulenin pakai tangan ya. Biar teman-teman yang belum ada hand mixer bisa juga membuat pizza itu hanya pakai ulen tangan aja. Pokoknya kalau kita mau usaha untuk pemula, nggak perlu harus memaksakan diri untuk membeli alat-alat ya. Kita jalan dulu aja untuk membuka usaha pertama. Nah, kalau sudah berjalan lancar, baru dari hasil keuntungan itu kita bisa beli peralatannya. Nah, ini kita ulenin hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 4 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita ulen kembali. Oh iya, kita belum sapa-sapa dulu teman-teman onlineku. Untuk yang pertama menonton video ini, selamat menonton dan selamat bergabung ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya ya. Ini kita uleni hingga adonan sudah tidak begitu lengket di tangan ya. Nah, ini tangannya kita oles dulu dengan minyak, kemudian kita kumpulkan adonan pizzanya ini ya. Kita ambil, kemudian ini kita bulat-bulatkan ya. Adonannya kita ambil dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Oke, setelah cukup bulat, kita simpan lagi di tempatnya. Ini aku mau geserin dulu ya untuk baskomnya. Nah, ini aku mau olesin dulu dengan sedikit minyak biar nanti ini jadi tempat adonan pizzanya. Aku mau bagi-bagi dulu ya. Nah, ini aku mau timbang dulu. Ini aku timbang untuk per loyangnya itu 260 ya teman-teman. Nah, nanti ada lebihnya itu untuk pinggiran pizza gurita ya, yang nanti pinggirannya itu aku isi dengan keju mozzarella karena sesuai request dari yang order aja ya. Nah, ini kita timbang 260. Nah, ini sudah sesuai timbangannya. Kemudian ini kita bulat-bulatkan kembali ya. Nah, seperti ini kita bulatkan hingga permukaannya itu mulus. Kemudian ini kita simpan ke loyang ya. Pokoknya ini aku mau bagi 3 sama rata, timbangannya 260, dan lebihannya itu untuk
pinggiran si pizza gurita ya. Aku namain pizza gurita aja kalau yang ada pinggiran keju mozzarellanya ya. Kemudian ini aku tutup dulu sebentar, kita diamkan selama 20 menit ya. Nah, selagi menunggu, kemudian ini aku mau potong-potong dulu sosisnya. Nah, ini panjangnya segini ya kira-kira ya. Ini aku pakai sosis, kalau untuk merek sih sesuai selera ya. Nah, sosisnya yang tadi itu udah aku goreng atau aku goreng pakai margarin ya, secukupnya aja margarinnya, jangan banyak-banyak. Nah, ini aku bikin pinggiran. Nah, ini keju mozzarellanya aku balut dengan adonan lagi ya, biar nggak bocor nantinya. Nah, seperti ini. Nah, ini aku mau pipihkan untuk adonan pizza bagian tengahnya ya. Aku mau pipihkan aja di alas kerja. Nah, biar nggak lengket, untuk menggilasnya ini aku mau taburin sedikit tepung seperti ini. Kemudian bisa pipihkan langsung pakai tangan atau pakai rolling pin ya, atau nah pakai kayak gini. Pokoknya ditipis tapi jangan terlalu tipis banget, sesuai ukuran aja ya. Ini aku pakai ukuran yang 25. Nah, tapi pakai loyang kotak itu gimana? Itu kita kalau pas nipisin, kemudian pas mau masukin ke loyangnya itu kita ukur dulu pakai penggaris ya. Oh ya, kira-kira ini sudah 25 cm, baru kita masukin ke loyangnya ya. Nah, ini untuk pizza gurita aku bikinnya seperti ini ya. Tuh, kita apa namanya ya, ini tuh kita kerat-kerat kayak gini pinggirannya ya. Ini aku pinggirannya itu bagi 16 ya. Nah, 16 apa namanya, pizza mozzarellanya gitu ya untuk pinggirannya. Nah, setelah dikerat-kerat pinggirannya, kemudian kita tusuk-tusuk tengahnya pakai garpu seperti ini, biar nanti ini tidak menggelembung ya saat di oven. Nah, setelah ditusuk-tusuk tengahnya, kemudian ini untuk pinggirannya yang tadi keju mozzarellanya yang dibalut dengan adonan pizzanya itu kita gulung ke pinggirannya ya. Sedikit info, ini karena di ruangan rumah aku lagi hangat atau lagi memang musim panas ya. Jadi untuk yang isian mozzarella pinggirannya ini kan aku bikin 2 loyang. Kalau 2 loyang kan berarti 32 biji untuk pinggirannya itu. Nah, 1 loyangnya atau untuk yang 1 loyangnya itu aku simpan di kulkas ya, biar memperlambat si raginya itu ya. Nanti takutnya itu keburu mengembang ya teman-teman. Nah, setelah pinggirannya diisi dengan tadi adonan yang ada mozzarellanya, kemudian untuk bagian tengahnya ini kita isi dengan saus. Ini adalah saus spaghetti yang dicampur dengan saus tomat ya. Setelah dikasih saus, kemudian kita beri toppingnya yaitu sosis dan juga baksonya. Ini baksonya yang udah tadi juga diiris tipis dan ditumis. Kemudian bawang bombay dan juga paprikanya. Ini aku kasih paprika sedikit. Kemudian kita kasih topping keju. Ini adalah keju biasa ya. Kita parut secukupnya. Lanjut, kemudian ini aku beri keju mozzarella juga. Nah, ini juga sama ya. Ada sedikit perbedaan, yang ini ditambahin dengan jagung pipil ya. Kalau yang tadi tidak memakai jagung pipil. Nah, ini juga sama. Ini diberi keju parut. Lalu ini juga sama ya, diberi keju mozzarella lagi tuh. Biar nanti meleleh ya kalau di oven. Oke, setelah semuanya jadi, nah ini dia seperti ini. Nah, ini untuk yang biasa ya, ini sesuai pesanan.
Kalau yang ini tidak dibentuk gurita ya, ini hanya dibentuk biasa aja. Kemudian ini juga sama, diberi saus yang sama dan toppingnya juga ini ada jagung pipilnya. Kemudian ini diberi keju parut aja karena sesuai request ya dan sesuai harganya yang dipesan. Oke, setelah semuanya ditopping, kemudian ini lanjut aku kasih mayones ya. Untuk sausnya aku hanya pakai saus mayones aja, kemudian diberi oregano dan ini didiamkan dulu sebentar 10 menit aja. Tapi kalau mau yang teksturnya tipis nggak perlu nunggu didiamkan dulu ya, langsung aja masuk ke dalam oven. Nah ini karena requestnya biar sedikit agak tebal, jadi aku diamkan dulu 10 menit ya sebelum masuk oven. Oke, ini kita oven. Ini aku oven selama 15 menit ya di suhu 200. Nah di menit ke 10 aku pindahkan ke atas karena api atasku nggak nyala ya bun. Dan ini loyangnya juga karena pakai yang ini bukan yang datar seperti untuk kue kering itu, jadi atasnya itu butuh harus dipindahkan ke bagian rak atas ovennya ya. Nah ini kemudian setelah matang kita langsung aja oles-oles dengan margarin supaya moist ya dan mengkilap juga. Nah ini aslinya itu sebenarnya kecoklatan ya bun, tapi nggak tahu nih apakah karena pencahayaan dari kameranya ya jadi terlihat seperti belum seperti setengah mateng gitu ya, padahal ini udah mateng. Oke, setelah selesai dioles dengan margarin, kemudian ini aku mau potong-potong untuk pizzanya ya. Nah ini aku pakai gunting dan guntingnya juga udah bersih ya. Ini khusus untuk gunting kue. Nah ini tuh kenapa aku pakai gunting nggak pakai pisau pizza ya. Sebenarnya aku punya pisau pizza tapi aku nggak gunain itu karena pas ngegunting pakai pisau pizza itu nggak rapi hasilnya ya. Nah kalau pakai gunting kayak gini itu enak aja gitu ya, terus juga rapi untuk potongannya, jadi aku lebih nyaman pakai gunting aja. Nah jadi enak ya bun, untuk pemula yang mau buka usaha rumahan seperti aku, nggak perlu harus beli pisau pizza atau cutter pizza gitu ya, pakai gunting juga bisa. Oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga ini menginspirasi dan yang suka dengan video ini silahkan like, jangan lupa subscribe, komen dan di share ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.